Oke, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Ya, ketemu kembali dengan Kak Heni ya. Nah, di hari ini, Minggu tepatnya, kita mau beribadah setelah Minggu. Di sini Kak Heni ternyata nggak sendirian loh. Kak Heni ditemani beberapa, ganteng-ganteng, cakep juga nih. Kak Sam, saya halo Kak Sam. Halo. Juga adik kita cakep. Nah, halo Matthew. Halo. Halo. Juga Kak Suli. Hai. Keren ya. Mereka semua akan menemani Kak ini juga kalian yang ada di rumah. Kita mau ibadah dalam sukacita ya. Nah, jangan lupa kalian duduk yang manis, yang nyaman, cari posisi yang sekiranya kalian boleh mengikuti ibadah hari ini dengan happy. Jangan sampai kalian bundar mandir ke sana kemari. Ya, ikutin sekolah minggu hari ini. Oke, ya. Walaupun kita ketemu dalam jarak jauh melalui virtual ini, tapi kerinduan itu nanti akan tertumpahkan di saat kita bertemu langsung ya sayangku. Adik-adik, kita mau berdiri, kita tetap memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Adik-adik, kelihatan loh dari sini kalau kalian ada yang masih cemberut, masih sedih, nggak apa-apa ya. Suatu saat kita pasti ketemu lagi. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, Corona saat ini membuat kita semuanya sedih. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh takut atau cemas. Kita tetap boleh beraktivitas dengan baik, tapi dengan hati-hati. Ya, ikutin mama papa. Kalau mama papa bepergian, kalian boleh juga ikut, tapi tetap harus pakai masker, rajin cuci tangan, ya, dan harus jaga jarak dengan teman. Tubuh kita juga dijaga supaya tetap sehat. Untuk itu, ada satu pujian yang harus kita nyanyikan. Hati-hati gunakan tubuh kalian dari tangan, mulut, dan kaki. Eka. Luar biasa ya, kita tetap harus berhati-hati menggunakan tangan, kaki, dan mulut kita yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Biar ibadah hari ini berlangsung dengan baik, kita minta tolong ya sama Tuhan supaya diberkati dari awal sampai akhir nanti. Menghadap
kepada Tuhan yang sopan dan hormat ya. Tundukkan kepala kita, lipat kanannya, kita mau berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang boleh kami kenal dan kami sapa di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh bertemu dengan adik-adik kami melalui virtual sekolah minggu ini. Walaupun jarak jauh Tuhan, tapi kami tetap rindu untuk mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Biarkanlah kerinduan kami ini tetap membawa damai sejahtera dan sukacita bagi kami semua. Kami menyerahkan Tuhan sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhir nanti hanya dalam kasih-Mu. Ampuni dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang persiapkan kalian duduk dengan tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita mau nyanyi dulu ya. Ya. Bawa Alkitabnya kan? Ada Alkitabnya. Yesus sayang padaku. Nah, adik-adik, setelah kalian sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan di minggu hari ini, kita terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga yang mulia, kembali Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Tak henti-hentinya kami bersyukur, karena kami tahu hanya oleh karena pertolongan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Dan walaupun kami masih jauh dan tidak bertatapan langsung, tetapi kami percaya firman-Mu akan dapat diperdengarkan. Untuk itu Bapa, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, menolong Kak Seprida dan menolong anak-anak di rumah untuk dapat mengerti, memahami, mengimani firman yang akan kami dengar dan kami baca serta renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di minggu hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari kitab 1 Samuel 2 ayat 11 hingga pada ayatnya yang ke-26. Kita akan membaca lewat tayangan berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Adapun anak-anak lelaki Imam Eli adalah orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Hei, kamu, kemarikan daging itu, berikan kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Tapi, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagianmu sesuka hatimu? Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya
terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Hofni, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Jangan begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Aku tidak peduli. Tidak didengarnya apa yang dikatakan Imam Eli itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Saudara-saudaraku ini. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, adik-adik, setelah kalian dengan seksama menyaksikan video tadi, maka kalian melihat di sana apa yang terjadi terhadap kedua anak muda, yaitu Hofni dan Finehas. Apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Mereka terbunuh bersama-sama pada saat itu juga. Kenapa mereka terbunuh? Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Dan satu lagi, Hofni dan Finehas tidak taat kepada Imam Eli atau Bapak Eli. Karena di saat Bapak Eli menegur Hofni dan Finehas dengan kejahatan yang dia lakukan, Hofni dan Finehas, adik-adik, tidak mau mendengarkan. Bahkan dia semakin melawan untuk melakukan kejahatan itu. Sehingga Allah dengan kejahatan yang dilakukan oleh Hofni dan Finehas, Allah murka kepada Hofni dan Finehas. Sehingga pada saat itu, adik-adik, kedua pemuda ini mati terbunuh secara bersama-sama. Tetapi adik-adik, kalau kalian tadi menyimak video, di akhir video tadi ada seorang pemuda yang dikatakan bahwa dia semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Siapa yang tahu? Siapa dia? Ya, bagus, pintar, berarti tadi menyimak ya. Dia adalah seorang pemuda yang bernama Samuel. Samuel, kenapa dikatakan dia disukai oleh Allah dan disukai oleh semua manusia? Karena pertama, dia taat akan firman Tuhan. Dia taat kepada Bapak Eli. Bahkan dia hormat kepada Tuhan. Walaupun adik-adik, di saat dia ada bersama Imam Eli di rumah Tuhan, di situ juga ada Hofni dan Finehas. Mereka bersama-sama di sana. Tetapi Samuel tidak pernah terpengaruh dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Hofni dan Finehas. Dia tetap taat kepada Imam Eli. Apa yang dikatakan dia lakukan. Dan juga Samuel selalu hormat kepada Tuhan. Sehingga dia dikatakan di hadapan Tuhan dia semakin disukai, dan di hadapan manusia juga semakin disukai. Nah, adik-adik, dua pilihan, pemuda yang pertama Hofni dan Finehas, dan pemuda yang terakhir adalah Samuel. Kita harus pilih yang mana? Adik-adik mau memilih yang mana? Tentunya saya pastikan, karena adik-adik adalah anak-anak atau yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti memilih seperti sikap Samuel. Karena Samuel adalah anak yang taat kepada orang tuanya,
kepada Imam Eli dan juga hormat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di saat kita di rumah bersama dengan mama dan papa, banyak hal kadangkala kita lakukan untuk tidak mentaati orang tua kita. Tetapi sekarang mari kita rubah. Apa yang pernah kita lakukan yang tidak taat, yang menyakiti hati mama dan papa, ataupun tidak hormat kepada Tuhan, mari kita rubah. Kita harus merubah sama seperti sikap Samuel. Samuel akan semakin disukai oleh Tuhan. Demikian juga adik-adik di rumah. Semakin hari melakukan apa yang baik, taat kepada orang tuanya, hormat kepada Tuhan, sehingga semakin hari adik-adik akan semakin disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh sesama manusia atau orang tua atau saudara yang ada di sekitar kita. Untuk itu adik-adik, di saat kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dan saya akan menutup dengan sebuah lagu, yaitu Mata Tuhan Melihat. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan memberikan ayat hafalan untuk dihafalkan di rumah. Sebagai tugas, kita akan membaca atau menghafal ayat hafalan di dalam kitab Mazmur 112 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nanti adik-adik boleh hafalkan. Setelah sudah dihafal, boleh dikirim dalam bentuk video ke kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali minggu yang akan datang. Iya. Nah, saatnya adik-adik kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Karena kita jarak jauh, tidak mungkin ya Kak Heni mau mengambil persembahan itu. Nah, ini ada amplop. Boleh amplop dari rumah juga yang polos, tidak apa-apa. Ya, nanti kalau sudah pas ke gereja, boleh diberikan melalui gereja atau nanti rekening di sini. Ya, di bawah ini. Mama Papa boleh menyampaikannya melalui. Berikanlah kepada Tuhan yang terbaik. Kita mau menyanyi Bawa Persembahanku untuk mengiringi persembahan itu terkumpul ya. Yuk. Kita mau menghadap Tuhan untuk menyerahkan persembahan kita jika doa sapa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang berkasih, kami boleh menghadap kehadiratmu kembali, mengucapkan puji dan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh menyisikan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui persembahan hari ini.
Biar anak ini mempunyai dampak yang luar biasa membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bapak kami juga berdoa untuk saat ini corona yang semakin hari semakin bertambah orang-orang yang terpapar. Tolong Bapak berkati mereka. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan untuk akan memberikan kesembuhan secara total. Dan berkati kami untuk tetap bersabar dan menyerahkan hidup kami hanya dalam kasih. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Allah yang selalu memberikan terbaik bagi kami. Kami menyerahkan hidup kehidupan kami dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Siapa sih yang nggak pengen diberkati oleh Tuhan? Kak Heni mau, pasti yang di sini juga mau, termasuk adik-adik yang di rumah. Ajak mama papa mendekat, kita akan minta diberkati Tuhan. Aku diberkati, kamu pun juga diberkati. Kak? Ibadah sekolah minggu ini akan berakhir. Tapi bukan berarti kita akan mengakhiri terus untuk memuji nama Tuhan. Tidak ya nak? Kita tetap rindu untuk mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan doa. Setelah itu kita menyanyikan bersama. Bapa, terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu ini yang berlangsung dengan baik dari awal hingga akhir. Karena Tuhan yang bekerja, karena Tuhan yang berkarya, dan Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, kita jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan memberkati.